menerima keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022. Satu, mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan Penyerahan surat keputusan tentang penunjukan pelaksana perlindungan pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat di Keraton Surakarta oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon diwarnai penolakan dari salah satu kerabat Keraton Solo. Menerima keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022. Satu, mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan Saat sambutan tengah berlangsung, GKRP Timur Rumbai yang keberatan dengan SK tersebut menginterupsi jalannya acara dengan mengambil alih pengeras suara yang digunakan Fadlizon. Hal ini menyebabkan suasana menjadi gaduh. Menyikapi hal tersebut, Fadlizon mendengarkan dan memberi tanggapan serta akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Telah bersepakat ya untuk menunjuk penanggung jawab karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga, terawat. Ya. Tadi saya telah meninjau, mungkin belum semua ya, tapi sebagian besar nih bersama Pak Dirjen semua. Ternyata memang perlu ya cukup banyak pekerjaan rumah untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan, gedung-gedung, tempat-tempat yang penting bersejarah yang ada di keraton ini. Meski sempat terjadi keributan dan acara terhenti, namun acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai setelah GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas Undang-Undang Pemilu itu kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama misalnya itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK, tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada
rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam undang-undang pemilu. Bagaimana kemudian masing-masing partai politik ini nanti di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk kemudian sama-sama antara pemerintah dan DPR itu kemudian membentuk undang-undang, merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ. Evaluasi dari proses-proses kepemiluan kita yang sudah berjalan, ya, baik dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi konsep, itu termasuk tadi membahas salah satunya mengenai wacana e-voting. Yang terpenting daripada semua tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang penting kita adalah semangatnya tadi sangat positif, sangat konstruktif. Semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mampu mencari perbaikan-perbaikan itu dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kita. Meskipun kita paham teman-teman kan berasal dari partai politik yang berbeda-beda, tetapi semangatnya adalah tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Menerima keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan Penyerahan surat keputusan tentang penunjukan pelaksana perlindungan pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat di Keraton Surakarta oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon diwarnai penolakan dari salah satu kerabat Keraton Solo. Menerima keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan Saat sambutan tengah berlangsung, GKRP Timur Rumbai yang keberatan dengan SK tersebut menginterupsi jalannya acara dengan mengambil alih pengeras suara yang digunakan Fadlizon. Hal ini menyebabkan suasana menjadi gaduh. Menyikapi hal tersebut, Fadlizon mendengarkan dan memberi tanggapan serta akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Telah bersepakat ya untuk menunjuk penanggung jawab, karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga, terawat. Ya. Tadi saya telah meninjau, mungkin belum semua ya, tapi sebagian besar nih bersama Pak Dirjen semua. Ternyata memang perlu ya cukup banyak pekerjaan rumah untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan, gedung-gedung, tempat-tempat yang penting bersejarah yang ada di keraton ini. Meski sempat terjadi keributan dan acara terhenti, namun acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai setelah GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan.